Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kimia Dasar. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi yang pertama setelah UTS dalam berupa rekaman video. Materi yang pertama yang akan kami presentasikan adalah jenis-jenis reaksi dan kinematika kimia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Novi Agustini, Alif Dias Afrizal, Agel Pamungkas, dan Daniel Saputra. Yang pertama, saya Agel Pamungkas akan menjelaskan tentang jenis-jenis reaksi. Yang pertama ada reaksi pembentukan atau sintetis. Dalam reaksi ini, dua atau lebih zat akan bergabung menjadi zat lain, sehingga rumus umumnya adalah A direaksikan dengan B membentuk AB. Reaksi contohnya adalah reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen akan membentuk air. Contoh lain adalah logam Na natrium dan gas klorin Cl2 membentuk natrium klorida. Selanjutnya adalah jenis-jenis reaksi penguraian atau dekomposisi. Reaksi penguraian ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan yang tadi. Namun reaksi ini membutuhkan energi yang berupa kalor, cahaya, dan listrik. Sehingga rumus umumnya adalah AB terurai menjadi A dan B. Contohnya adalah air yang diberi energi listrik menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Selanjutnya adalah reaksi substitusi atau pemindahan tunggal. Reaksi ini terjadi apabila satu unsur menggantikan unsur lain dalam suatu senyawa. Rumus dasarnya adalah A ditambah BC membentuk AC dan B. Sehingga satu unsurnya ini unsur A contohnya ini mengikat dengan unsur C dan unsur B ini berpindah tunggal. Contohnya adalah reaksi antara seng dan asam klorida untuk membentuk gas hidrogen dan seng klorida. Selanjutnya adalah reaksi metatesis atau pertukaran ganda. Jadi yang pertama tadi sebelumnya adalah pertukaran tunggal, sekarang adalah pertukaran ganda. Jadi masing-masing unsur dalam senyawa itu saling mengikat dengan senyawa yang satunya. Sehingga rumus umumnya adalah AB ditambah CD membentuk AD plus CB. Contohnya adalah reaksi asam sulfat H2SO4 dengan natrium hidroksida NaOH menjadi Na2SO4 natrium sulfat dan air. Selanjutnya reaksi antara perak nitrat dan sodium klorida membentuk perak klorida dan sodium nitrat. AgNO3 direaksikan dengan NaCl menjadi AgCl dan Na natrium nitrat. Ag-nya mengikat Cl, sedangkan Na-nya mengikat NO. Jadi yang dimaksud itu reaksi pertukaran ganda. Selanjutnya adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini pada umumnya itu terjadi pada senyawa hidrokarbon. Pembakaran adalah reaksi eksotermis sehingga melepaskan panas, tapi kadang-kadang reaksi berlangsung begitu lambat bahwa perubahan suhu tidak terlihat. Tanda-tanda yang baik bahwa Anda berurusan dengan reaksi pembakaran termasuk kehadiran oksigen sebagai reaktan dan karbon dioksida, air, dan panas sebagai produk. Rumus umumnya adalah hidrokarbon jika direaksikan atau dilakukan pembakaran kan itu ya dengan oksigen ya.
membentuk karbon dioksida dan H2O atau air. Contohnya adalah gas pembakaran gas metana. Gas metana direaksikan dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Selanjutnya adalah reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi suatu asam dan basa menghasilkan senyawa ion dan juga air atau garam. Reaksi netralisasi ini tidak selalu membentuk pH 7 sehingga pH tergantung pada kekuatan asam atau basanya. Jadi tergantung reaktannya ya. Contohnya adalah HCl sebagai asam direaksikan dengan NaOH yang basa membentuk NaCl, garam, dan air. Selanjutnya adalah reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi antara larutan satu dengan larutan yang lain bereaksi membentuk padatan atau endapan yang tidak larut. Contohnya, reaksi antara sodium hidroksida dengan magnesium klorida membentuk larutan sodium klorida dan endapan putih magnesium hidroksida. NaOH ditambah magnesium klorida membentuk atau menghasilkan natrium klorida dan magnesium hidroksida, dan magnesium hidroksida ini itu ya mengendap, warnanya putih endapannya. Selanjutnya adalah reaksi asam basa. Reaksi perpindahan yang terjadi antara asam dan basa. Ion H+ pada asam bereaksi dengan ion OH- yang ada pada basa untuk membentuk garam ion dan air. Contohnya seperti reaksi antara hidrobromik HBr dan hidroksida yang membentuk garam natrium bromida dan air. HBr dan NaOH. HBr asam, NaOH basa membentuk garam ion. Senyawa ion ini kan senyawa dari logam dan non-logam. Jadi Na-nya logam, Br-nya non-logam, dan sisanya air. Contoh lain adalah asam nitrat dengan kalium hidroksida membentuk kalium nitrat dan air. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Saputra dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang reaksi. Reaksi memiliki konsep seperti yang ada di gambar. Reaksi dirumuskan dengan min delta reaksi berbanding dengan delta waktu, atau bisa jadwalnya mol per second, atau juga bisa plus delta zat hasil per delta T. Nah, delta reaksi per delta T atau delta zat hasil per delta T itu kenapa min dan plus? Karena untuk reaksi itu contohnya antara gas metana CH4 ditambah dengan O2, itu namanya zat reaksi, dan zat hasilnya itu CO2 plus H2O. Nah, itu yang bernama zat hasil. Nah, laju reaksi itu juga memiliki kesamaan laju reaksi yang dapat berupa reaksi ordo 0, ordo 1, 2 dengan laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi dikalikan dengan molar zat A dengan ordo 0 itu order ke 0. Untuk order pertama yaitu laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi dikalikan dengan molar zat A pangkat 1.
untuk orde kedua, laju reaksi sama dengan konstanta dikalikan dengan molar zat A pangkat 2. Nah, untuk sama laju reaksi ini dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain konsentrasi, sifat zat, temperatur, pas permukaan bidang sentuh, dan katalis. Laju reaksi dan interaksi. Pengertian laju reaksi yaitu beberapa reaksi kimia berlangsung cepat. Contoh reaksi pengendapan AgCl. Reaksi lain seperti pembakaran metana memerlukan energi permulaan. Laju reaksi diukur berdasarkan perubahan konsentrasi zat reaksi tiap satuan waktu, atau namanya zat hasil satuan waktu. Nah, oleh karena itu rumusnya jadikan molar per second. Soalnya konsentrasi itu molar, tiap waktu berarti detik. Jadi rumusnya satuannya yaitu molar per second. Reaksi umum dengan suatu zat contohnya tadi gas metana ditambah dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan air. Nah, itu kan gas metana itu sebagai A, terus oksigen itu sebagai B, itu disebut bereaksi, dan gas CO2 dan air itu sebagai zat hasil. Lajunya itu seperti ini. Contohnya laju zat reaksi itu kan pasti minus ya, karena kan yang dipakai soal yang pasti akan habis. Rumusnya minus 1 per A ini koefisien suatu zat per delta konsentrasi atau delta molar bagi dengan delta waktu. Nah, ini untuk suatu zat A, ini untuk suatu zat B, dan ini hasil zat C, dan ini hasil zat D. Terus persamaan laju reaksi dan oksidasi. Secara umum reaksi kan sudah dijelaskan di slide tadi ya. Untuk persamaan laju reaksi itu ada rumusnya lagi. Laju reaksi sama dengan konstanta kali dengan molar suatu zat A dengan pangkat orde dikalikan dengan molar zat B pangkat orde. X dan Y itu orde reaksi terhadap A, orde reaksi terhadap satu molar zat A. Untuk Y itu orde suatu reaksi terhadap molar B. K ketebalan reaksi. Satuan K sama dengan mol 1 pangkat 1 per N kalikan liter N-1 kalikan detik N1. Untuk K satu orde 0 yang mana ya, yang ini itu satuannya molar per molar dikalikan liter pangkat -1 kalikan detik pangkat -1. Untuk satuan orde pertama yaitu cuma detik pangkat -1. Untuk orde kedua molar pangkat -1 kalikan liter kalikan detik pangkat -1. Untuk mengetahui orde persamaan reaksi itu harus secara eksperimen, tidak bisa pakai perhitungan, harus ada eksperimennya. Nah, ini orde reaksi 0 yaitu jika laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi. Samaan reaksi sama dengan laju reaksi sama dengan konstanta kalikan dengan molar pangkat 0. Untuk molar pangkat 0 kan pasti akan hasilnya 1 ya. Jadi karena itu disebut tidak bergantung pada konsentrasi. Sudah digambarkan dengan grafik akan tegak lurus, akan seperti ini. Itu reaksi pertama, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Jika konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi pun akan 2 kali lebih cepat dari semula. Nah, persamaannya itu laju reaksi sama dengan konstanta dikalikan dengan molar. Grafiknya naik ke atas, soalnya dinaikkan 2 kali pasti akan atas. Dan untuk reaksi kedua
kenaikan laju reaksi akan sebanding dengan kenaikan konsentrasi reaksi. Pangkat 2, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi akan naik menjadi 4 kali lipat dari semula. Sama laju reaksi sama dengan konstanta dikalikan dengan molar zat A pangkat 1 dikalikan dengan molar zat B pangkat 1 sama dengan atau laju reaksi dengan konstanta dikalikan dengan molar zat A pangkat 2 atau sama dengan konstanta dikalikan dengan molar zat B pangkat 2. Grafiknya bisa dilihat seperti gambar ini. Nah, dari orde 1, orde 0, 1, dan 2 dapat kesimpulan jika konsentrasi suatu zat dinaikkan A kali, maka laju reaksinya menjadi B kali, sehingga orde reaksi terhadap zat tersebut adalah A pangkat X sama dengan B, di mana X sama dengan orde reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Agustini. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang laju reaksi. Orde reaksi 1. Orde reaksi O. Laju reaksi tidak akan bergantung pada konsentrasi. Persamaan reaksi yang berorde O P sama dengan K dikali konsentrasi A orde reaksi 0. 2. Orde reaksi 1. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Jika konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya pun akan 2 kali lebih cepat dari semula dan seterusnya. Persamaan laju reaksi P sama dengan K dikali konsentrasi A. 3. Orde reaksi 2. Ada reaksi orde reaksi 2. Kenaikan laju reaksi akan sebanding dengan kenaikan konsentrasi reaksi pangkat 2. Bila konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya akan naik menjadi 4 kali lipat dari semula. Persamaan laju reaksi P sama dengan K dikali konsentrasi A orde reaksi 1 dikali konsentrasi B orde reaksi 1 atau P sama dengan K dikali konsentrasi A orde reaksi 2 atau P sama dengan K dikali konsentrasi B orde reaksi 2. Dengan demikian, jika konsentrasi suatu zat dinaikkan A kali, maka laju reaksinya menjadi B kali. Sehingga orde reaksi terhadap zat tersebut adalah A pangkat X sama dengan B, di mana X sama dengan orde reaksi. Contoh soal. Persamaan kecepatan reaksi H2 plus I2 sama dengan 2HI adalah P sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Tentukan orde reaksi total dari persamaan di atas. Jawab. Orde reaksi H2 sama dengan 1. Orde reaksi zat I2 sama dengan 1. Orde reaksi total persamaan di atas adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tadi di bawah ini merupakan data dari reaksi P plus Q menjadi R plus S. Dari data tersebut, tentukan A orde reaksi P, B orde reaksi Q, C orde reaksi total, D persamaan laju reaksi. Untuk mencari orde reaksi P, pilih data konsentrasi yang sama dalam kurung data 1 dan 3. Perhatikan penentuan orde reaksi P berdasarkan data 1 dan 3. P1 per P3 sama dengan K1 per K3 dikali konsentrasi P1 per P3 orde reaksi X dikali konsentrasi Q1 per Q3 orde reaksi Y. Harga K1 sama dengan K3 dan Q1 sama dengan Q3 sehingga K1 per K3 dan konsentrasi Q1 per Q3 dapat dihilangkan dalam kurung bernilai 1. P sama dengan 9 P per 1
9P sama dengan konsentrasi A/3A pada reaksi X. Konsentrasi 1/9 sama dengan konsentrasi 1/3 pada reaksi X. Menjadi X sama dengan 2B. Untuk mencari order reaksi Q, pilih data konsentrasi P yang sama, dalam kurung, data 1 dan 4. Perhatikan penentuan order reaksi Q berdasarkan data 1 dan 4. P1 per P4 sama dengan K1 per K4. Dikali konsentrasi P1 per P4 order reaksi X, dikali konsentrasi Q1 per Q4 pada reaksi Y. Harga K1 sama dengan K4. Harga P1 sama dengan P4 sehingga konsentrasi K1 per K4 dan konsentrasi P1 per P4 dapat dihilangkan. Dalam kurung bernilai 1. Konsentrasi P per P sama dengan konsentrasi B per 2B pada reaksi Y. 1 sama dengan konsentrasi 1/2 pada reaksi Y. Y sama dengan 0. C. X plus Y sama dengan 2 plus 0 sama dengan 2. D. Y sama dengan K dikali konsentrasi P order reaksi 2 dikali konsentrasi Q order reaksi 0. P sama dengan K dikali konsentrasi P order reaksi 2 dikali 1 sama dengan P sama dengan K dikali konsentrasi P order reaksi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rizal. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk yang pertama, ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat-zat bereaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Hal ini disebabkan makin banyak pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel-partikel. Lalu, yang kedua, ada kereaktifan zat bereaksi. Unsur-unsur yang reaktif reaksinya lebih cepat daripada unsur-unsur yang kurang reaktif. Lalu yang ketiga, ada temperatur. Kenaikan temperatur akan menaikkan laju reaksi. Penyebabnya yaitu, yang pertama, pada saat temperatur dinaikkan, jumlah energi kinetik partikel-partikel yang bertumbukan itu bertambah. Lalu yang kedua, lebih banyak partikel yang memiliki energi lebih besar daripada energi aktivasi sehingga reaksi semakin cepat. Lalu faktor yang keempat yakni katalis. Apa sih katalis itu? Katalis adalah zat yang mempengaruhi laju reaksi tanpa mengalami perubahan kekal dalam reaksi tersebut. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai katalis. Yang pertama, komposisi kimia katalis tidak berubah pada akhir reaksi. Lalu yang kedua, katalis tidak mempunyai suatu reaksi, tetapi mempengaruhi laju reaksi. Lalu yang ketiga, katalis bekerja secara spesifik untuk reaksi tertentu. Lalu yang keempat, katalis bekerja pada temperatur optimum. Lalu, katalis dapat diracuni oleh zat lain yang disebut sebagai racun katalis. Lalu, keaktifan katalis dapat diperbesar oleh promotor pemacu katalis. Selanjutnya, katalis yang dapat memperlambat reaksi disebut katalis negatif atau inhibitor. Salah satu hasil reaksi dapat berfungsi sebagai katalis untuk reaksi selanjutnya. Zat tersebut disebut otokatalis. Katalis yang terdapat pada makhluk hidup dikenal sebagai enzim. Lalu untuk faktor yang kelima yaitu luas permukaan bidang sentuh.
Makin luas permukaan bidang sentuh, maka makin banyak kemungkinan terjadinya tabrakan antar partikel-partikel reaksi, sehingga makin cepat reaksinya. Misalnya, zat padat bentuk serbuk lebih luas permukaannya daripada bentuk bongkahan atau kepingan. Oleh karena itu, zat padat bentuk serbuk lebih cepat reaksinya daripada zat padat pada bentuk bongkahan atau kepingan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.